Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yang mengangguk setelah mendengar kata-kata Han Li. Dia memandang Han Li dengan persetujuan. Mari kita bicara tentang bisnis, kata Jiao San. Mari kita bicara tentang Jin Tong dulu. Han Li memandang Jiao San dan bertanya, sebelum itu, izinkan saya memberi tahu Anda tentang Jin Tong. Anda harus tahu tentang dia, bukan? Saya hanya bisa memberi tahu Anda bahwa Jin Tong baik-baik saja untuk saat ini. Kami tahu di mana dia ditahan. Selama Anda menyelesaikan misi Anda, kami akan memberi tahu Anda di mana dia berada dan memberi Anda bantuan yang diperlukan, kata Jiao San. Jadi, menyelesaikan misi adalah syaratmu memberitahuku di mana Jin Tong berada. Tanya Han Li dengan cemberut. Rekan Han, kami tidak mencoba mengancammu dengan ini. Kenyataannya, misimu hanyalah salah satu bagian terpenting dari misi. Setelah kamu menyelesaikannya, kami dapat melaksanakan rencana tindak lanjut. Apakah kamu memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Jin Tong? Kata Jiao San dengan tenang dengan wajah datar. Apa misiku? Han Li bertanya setelah hening lama. Utusan langit dari pengadilan surgawi telah tiba di kota Jiuyuan. Saya yakin konferensi seleksi akan segera diadakan. Kami ingin Anda berpartisipasi dalam konferensi seleksi dan memperjuangkan tempat untuk menghadiri perjamuan bodi, kata Jiao San. Berjuang untuk mendapatkan tempat, bagaimana seleksinya akan dilakukan? Tanya Han Li. Ada total 100 tempat untuk perjamuan bodi. Kuil Jiuyuan, Gunung Baizhao, Alam Abadi Asal Emas, dan Aliansi Bulan Kehidupan akan menempati sebagian besar tempat. Hanya 10 hingga 20 tempat yang tersisa untuk diperjuangkan sekte lain di Alam Abadi Asal Emas. Anda harus bertarung melawan peserta lain dan memperebutkan tempat di antara tempat yang tersisa, kata Wu Yang. Oleh karena itu, bagian tersulit dari seleksi ini adalah Anda harus menang sambil menyembunyikan identitas Anda dan pada akhirnya mendapatkan lencana bodi. Jiao San menambahkan, bagaimana mungkin? Saya tidak memiliki banyak reputasi di Golden Essence Immortal Domain, tetapi ada banyak orang yang mengenali saya. Aku baru saja melihat Chimeng dan Igneous Spell Immortal Lord di kota, dan jika aku berpartisipasi dalam seleksi, mereka pasti bisa langsung mengidentifikasiku. Jika saatnya tiba, aku bahkan tidak akan bisa menyelamatkan diriku sendiri, apalagi Jin Tong, kata Han Li sambil menggelengkan kepala. Jangan khawatir, teman Han. Aku memberimu topeng hitam untuk mengatasi ini, kata Jiao San. Bagaimana kita menghadapinya? Meskipun item ini sangat efektif dalam menyembunyikan aura dan mengubah penampilan, namun begitu saya mulai bertarung, teknik kultivasi dan aura energi spiritual abadi saya juga akan terlihat oleh orang lain. Ini tidak dapat diubah. Han Li mengerutkan kening. Jika Anda berpikir hanya itu yang dimiliki masker, berarti Anda meremehkannya. Setelah memakai topeng ini, Anda dapat menyerap sebagian energi spiritual surgawi dan aura orang lain. Setelah menggabungkannya dengan tubuh Anda sendiri melalui teknik rahasia, Anda dapat mencapai tingkat menganggap yang palsu sebagai yang asli. Selama Anda tidak menggunakan hukum waktu, bahkan kultivator Zenith Heaven tahap akhir mungkin tidak dapat mendeteksi Anda, kata Jiao San. Meski begitu, saya bukan dari Golden Origin Immortal Domain. Saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi, bukan? Kata Han Li. Jangan khawatir tentang itu, identitasmu sudah diatur. Kamu akan berpartisipasi dalam seleksi sebagai tetua dari Sekte Gunung Manifestasi, kata Wu Yang. Han Li pernah mendengar tentang Sekte Gunung Manifestasi sebelumnya. Itu adalah salah satu dari sedikit sekte berukuran sedang di Golden Origin Immortal Domain yang tidak bergabung dengan Life Moon Alliance, tidak termasuk sekte super seperti Kuil 9 Yuan. Mereka cukup kuat, tetapi tidak ada rumor bahwa mereka ada hubungannya dengan kuil samsara.
Jadi sekte gunung manifestasi ini adalah mata-mata yang ditanam oleh kuil samsara di wilayah abadi asal emas. Han Li bertanya, "Yah, tapi hanya sedikit orang di sekte gunung manifestasi yang mengetahui hal ini. Kali ini, pemimpin sekte mereka, Zhou Xianyang, secara pribadi akan memimpin tim untuk berpartisipasi dalam seleksi. Mereka sudah ditempatkan di halaman sekte di sebelah barat kota. Jika waktunya tiba, Anda hanya perlu memakai token ini dan mencarinya. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan," kata Jiao San. Karena itu, dia mengeluarkan batu giok putih dan menyerahkannya kepada Han Li. Han Li mengambil batu giok itu dan mengelusnya sejenak sebelum bertanya, "Apa tujuan misimu?" "Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, teman Han. Kamu hanya perlu melakukan bagianmu dan kami akan memberitahumu di mana Jin Tong berada dan bagaimana kamu bisa menyelamatkannya," kata Jiao San. Ketika Han Li mendengar ini, dia merenung cukup lama sebelum mengangguk dalam diam. Kemudian, Jiao San mengingatkannya tentang hal-hal yang harus dia perhatikan di kota Jiuyuan dan pergi bersama Wu Yang. "Kamu telah menerima banyak kesempatan dari leluhur, mempelajari keterampilan fantasi 5 elemen, dan membantu sekte Zen yang melukai pengkhianat, Kimozi. Kamu sudah setengah murid dari sekte Yan Yan. Karena kamu adalah seniorku, aku akan memberimu hadiah," tiba-tiba Wu Yang berkata. Kemudian, dia memutar pergelangan tangannya dan sebuah batu tinta emas terbang dan mendarat di tangan Han Li. Sebelum Han Li sempat menolak, mereka berdua sudah menghilang dari halaman. Han Li memegang batu tinta emas di tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Ada ukiran seekor lembu kuning yang sedang berjongkok dengan mata terpejam saat tertidur. Garis-garisnya halus dan penampilannya sederhana serta jujur. Tampaknya sangat hidup. Dia menyuntikkan kekuatan spiritual surgawi ke dalam batu tinta dan riak emas muncul di sana. Riak tersebut memancarkan gelombang kekuatan hukum elemental bumi. Itu terlihat sangat kuat dan setidaknya merupakan senjata surgawi kelas 5. Han Li sangat gembira. Dia melihat ke batu tinta itu lagi dan melihat bahwa tidak ada bekas apapun di atasnya. Dia tidak terburu-buru memperbaikinya, jadi dia memasukkannya ke dalam gelang penyimpanannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah pintu perak muncul di depannya. Han Li berjalan melewati gerbang cahaya dan tiba di surga cabang bunga. Dia datang ke sebuah kamar di lantai 2 bangunan bambu dan melihat jiwa yang menangis duduk di tempat tidur dengan mata tertutup. Wajahnya pucat. Lan Yan yang sedang berdiri di dekat jendela bangunan bambu melihat Han Li dan segera menghampirinya. Dia membungkuk dan berkata, "Teman Han, bagaimana itu?" Han Li melihat kulitnya tidak bagus, tapi matanya bersinar samar. "Upacara penanaman jiwa sukses besar. Jiwa kakakku sudah ditanam di pipa Dream Dutchman. Dia hanya perlu istirahat sebentar. Sebaliknya, jiwa yang menangis sudah habis," kata Lan Yan dengan rasa bersalah. Han Li melirik ke arah jiwa yang menangis, lalu ke baskom hitam di atas meja bundar di ruangan itu. Di dalam pot bundar terdapat pot berisi tanah gembur berwarna merah tua. Di atasnya ada tangkai bunga aneh dengan batang berwarna hitam. Ada 7 daun hitam di atasnya, dan lapisan cahaya kristal perak melayang di atasnya. Di bagian atas, ada kuncup bunga berwarna putih seukuran kepalan tangan. Tampaknya ada fluoresensi di dalam, berkedip-kedip antara terang dan gelap. Han Li menyapu indera spiritualnya melalui bunga itu dan segera merasakan aura Lan Yuanzi. "Ini masalah jiwa, jadi jangan gegabah. Jika ada yang butuh bantuan, jangan sungkan untuk bertanya," kata Han Li. Lan Yan buru-buru berkata, "Saya sudah sangat berterima kasih kepada rekan Daois Han dan rekan Daois menangis jiwa karena telah membantu saya hingga saat ini, jadi saya tidak berani memiliki harapan berlebihan lainnya. Saya hanya berharap bahwa saya akan mampu untuk membalas budimu di masa depan." Ketika Han Li melihat ini, dia tidak mengatakan apapun lagi.
Dia hanya mengucapkan beberapa kata penghiburan sebelum berbalik dan pergi. Bagian barat kota Jiuyuan merupakan persimpangan beberapa sungai yang melewati kota. Medannya relatif rendah, namun datar dan terbuka. Karena sebaran air, vegetasi di sini lebat, dan pemandangannya unik. Di Great Golden Origin Immortal Domain, banyak sekte tingkat menengah menghabiskan banyak uang di sini untuk membeli sebidang tanah guna mendirikan sekte mereka. Sebagai salah satu kekuatan tingkat menengah teratas di Great Golden Origin Immortal Domain, sekte gunung terkemuka tentu saja tidak terkecuali. Mereka menempati wilayah di sebelah barat kota yang sistem perairannya paling terkonsentrasi dan memiliki pemandangan terindah. Mereka membangun halaman gunung prominens yang besar. Pada hari ini, di luar gerbang halaman sekte gunung terkemuka, seorang pemuda tampan dengan pakaian seputih salju melambaikan kipas lipat di tangannya saat dia datang ke pos jaga. Penjaga gerbang melihat pemuda itu memiliki penampilan yang bermartabat dan temperamen yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat kedalaman kultivasinya, jadi dia dengan bijaksana tidak mempersulitnya dan dengan patuh menyampaikan pesannya. Setelah menunggu lama, seorang lelaki tua berjubah polos dengan janggut panjang keluar dari aula. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata penjaga gerbang, dia berpikir bahwa orang yang datang berkunjung adalah orang penting. Tetapi ketika dia sampai di depan pintu, dia menemukan bahwa itu adalah seorang pemuda tampan. Dilihat dari aura budidayanya, dia hanya berada di tahap tengah keabadian emas. Dia sedikit kesal. Apakah kamu yang ingin bertemu dengan master sekte kami? Sayangnya, ketua sekte tidak ada di halaman hari ini. Jika ada yang ingin kamu katakan, kenapa kamu tidak memberitahuku dulu? Ketika ketua sekte kembali, saya akan menyampaikan pesannya. Bagaimana dengan itu? Tapi lelaki tua itu pandai menjaga ketenangannya. Ketika dia sampai di depan pintu, ekspresinya tidak berubah. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Dia memegang sepotong batu giok putih di tangannya dan dengan lembut menggosoknya. Dia berkata, karena kamu bukan ketua sekte, aku tidak bisa berbicara denganmu. Biarkan ketua sektemu menemuiku. Pemuda ini tidak lain adalah Han Li. Ketika lelaki tua berjanggut panjang itu mendengar ini, matanya bersinar tajam. Dia jelas sedikit marah. Mengapa? Apakah menurut Anda kultivasi saya terlalu rendah dan tidak memenuhi syarat untuk dia menemui saya? Han Li mengerutkan kening dan bertanya. Tanpa menunggu lelaki tua itu menjawab, auranya tiba-tiba berubah dan tiba-tiba melejit. Dalam sekejap mata, dia mencapai tahap tengah dari dewa primordial. Ketika lelaki tua berjanggut panjang melihat ini, ekspresinya berubah lagi dan wajahnya penuh keterkejutan. Bukan masalah besar untuk bisa menekan aura seseorang, tapi sangat jarang melihat orang seperti orang di depannya yang bisa menekan auranya dengan begitu natural dan natural. Ternyata itu senior. Ini salahku. Orang tua berjanggut panjang itu buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirimkan pesan di dalam hatinya, memberitahu halaman untuk bersiap mencegah musuh berkunjung. Jangan khawatir, saya tidak punya niat buruk. Saya hanya memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan master sekte Anda. Aku tahu dia ada di halaman. Bagaimana kalau begini, ambillah token milikku ini dan dia akan menemuiku saat dia melihatnya. Han Li menghela nafas dan berkata. Ketika dia selesai berbicara, dia menyerahkan batu giok di tangannya. Ya, senior, mohon tunggu di sini sebentar. Orang tua berjanggut panjang itu buru-buru mengambilnya dan berkata dengan hormat. Ketika dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan dia bergegas ke halaman dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian, cahaya putih muncul dari halaman dan raksasa mirip menara besi muncul dari sana. Wajah perseginya dipenuhi dengan senyuman hangat saat dia menyapa Han Li. Teman Han, lama tidak bertemu, haha, suara raksasa mirip menara besi itu begitu keras hingga pos jaga sedikit bergetar.
Han Li melirik dan melihat pria besar itu memiliki alis yang tajam dan wajah yang kasar. Auranya sangat kental. Dia adalah seorang kultivator alam Zenith Heaven tingkat menengah. Meskipun kata-kata pihak lain mengungkapkan rasa keakraban, Zhou Xianyang tidak mengenalinya. Namun, Han Li mengerti apa yang sedang terjadi setelah memikirkannya beberapa saat. Dia menyapanya sambil tersenyum, "Rekan Zhou, sudah bertahun-tahun berlalu. Benar-benar sudah lama sekali." Keduanya berjalan mendekat dan bertukar pandang sekilas sebelum mulai mengobrol. Mata lelaki tua berjanggut panjang itu menyipit dan diam-diam dia menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak mempersulit orang ini. Sepertinya dia benar-benar teman lama pemimpin sekte. Zhou Xianyang dan Han Li mengobrol dengan gembira saat mereka berjalan ke aula halaman. "Elder Zhu, siapkan jamuan makan. Hari ini, saya akan menggunakan Azure Mist Dew yang saya hargai selama 10.000 tahun untuk menyambut teman lama saya." Zhou Xianyang berkata kepada lelaki tua berjanggut panjang itu dengan wajah penuh senyuman. Ia, yang terakhir mengangguk ketika mendengar ini. Setelah lelaki tua berjanggut panjang itu pergi, Zhou Xianyang mengundang Han Li ke dalam rumah dan melambaikan tangannya. Pintu cahaya perak muncul. Keduanya tidak berbicara. Mereka melangkah ke pintu cahaya dan sampai di ruang rahasia. Tetua Zhu yang baru saja kamu lihat adalah mata-mata yang ditanam oleh Istana Abadi Asal Emas. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain berpura-pura bersatu kembali dengan seorang teman lama. Tolong jangan tersinggung, rekan Daois Han, kata Zhou Xianyang sambil menangkupkan tinjunya. Sepertinya tidak mudah menjadi mata-mata, pemimpin sekte Zhou. Han Li berkata sambil tersenyum. Tidak sama sekali. Untungnya, Penatua Zhu sedikit licik tetapi tidak cukup pintar. Beberapa tahun terakhir ini cukup damai. Kali ini, para petinggi akan mengambil tindakan besar. Saya siap. Zhou Xianyang berkata dengan suara rendah. Rekan Jiao San tidak memberitahuku tentang situasi spesifiknya. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan mendengarkan pengaturan pemimpin sekte Zhou. Han Li menangkupkan tinjunya dan berkata, "Teman Han, kamu terlalu sopan. Rekan Jiao San tidak memberitahuku hal itu. Dia dengan jelas menyuruhku untuk fokus pada teman Han dan memberikan semua bantuan yang diperlukan." Zhou Xianyang mendengar ini dan tersenyum. "Saya tidak sopan, aku tidak tahu banyak tentang misi ini. Jadi saya harus menyusahkan pemimpin sekte Zhou untuk menjelaskannya kepada saya secara detail." Mata Han Li menyipit saat dia berbicara. Pengadilan surgawi mengadakan perjamuan bodi, yang pada dasarnya hanya diadakan setiap 5 juta tahun sekali. 10.000 makhluk abadi di dunia abadi diundang untuk berbagi buah bodi Dao. Ini sangat jarang terjadi. Namun, dulu hanya mereka yang diundang saja yang berhak berangkat. Ini pertama kalinya diberikan kuota dan tidak ada batasan jumlah peserta, kata Zhou Xianyang. Oh, bukankah dulu seperti ini, lalu apa alasan pengaturan ini? Han Li bertanya lagi. Saya tidak yakin, tapi itu bukan hal buruk bagi kami. Ada total 100 kuota di alam surgawi asal emas agung. Di antaranya, Kuil Jiuyuan dan Gunung Baizhao menempati lebih dari setengahnya, sedangkan Istana Surgawi Asal Emas dan Aliansi Kehidupan hanya menempati kurang dari setengahnya. Hanya tersisa 12 kuota untuk sekte yang tersisa, dan kita harus memperjuangkan salah satunya. Zhou Xianyang menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Bolehkah saya tahu siapa sekte yang berpartisipasi dan seberapa kuat mereka? Han Li bertanya. Aliansi Kehidupan mengendalikan lebih dari separuh sekte kecil dan menengah di alam surgawi asal emas, jadi kuota mereka ditentukan oleh Aliansi Kehidupan. 12 kuota sisanya akan ditentukan oleh sekte menengah lainnya yang belum berpartisipasi dalam Life Alliance. Meskipun pesertanya kurang dari separuh, masih ada 96 sekte yang berpartisipasi, kata Zhou Xianyang. 12 kuota tersebut akan ditentukan oleh 96 sekte.
Jika tidak ada kecelakaan, akan ada 3 putaran kompetisi untuk menjadi pemenang. Terlebih lagi, perjamuan bodi ini berstandar tinggi, jadi saya yakin semua sekte akan berusaha sekuat tenaga untuk mengirimkan murid mereka yang paling kuat untuk berpartisipasi, bukan? Han Li mengerutkan kening dan bertanya. Itu benar. Namun, Anda dapat yakin bahwa guru leluhur, ketua, dan pemimpin sekte dari berbagai sekte tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa pemimpin sekte akan mengabaikan status dan berpartisipasi dalam kompetisi karena mereka rakus terhadap buah bodi Dao, Zhou Xianyang menambahkan. Karena pemimpin sekte Zhou berkata demikian, saya yakin seseorang akan melakukannya, kan? Han Li tersenyum. Itu benar. Musuh bebuyutan sekte terkemuka kita, pemimpin puncak matahari soliter, Si Kongjian. Orang ini jahat dan licik. Dia tidak pernah peduli dengan identitasnya sendiri untuk mencapai tujuannya. Dia pernah membunuh seorang jenius berbakat di sekte kami untuk membalaskan dendam putra satu-satunya. Sejak itu, dia bersembunyi di Solitary Sun Peak dan tidak keluar. Sekte terkemuka kami mengejar ratusan murid mereka, tetapi kami tidak melihatnya keluar, kata Zhou Xianyang dengan marah. Saya ingin tahu seperti apa kultivasi dan kekuatan bertarungnya. Han Li bertanya. Si Kongjian berada di alam Grand Zenith tahap awal sebelumnya, namun dia telah berkultivasi secara tertutup dalam beberapa tahun terakhir. Aku penasaran apakah dia ditakdirkan untuk memotong mayat dan menerobos ke tahap tengah. Namun, kekuatan bertarung orang ini setengah level lebih tinggi dari para kultivator dengan level yang sama ketika dia berada di tahap awal, jadi kita tidak boleh meremehkannya. Tentu saja, skenario terbaik adalah tidak bertemu dengannya, kata Zhou Xianyang dengan sungguh-sungguh. Sulit untuk menjamin bahwa kita tidak akan bertemu dengannya dengan undian. Saya berharap pemimpin sekte Zhou dapat memilah informasi rinci dan memberikannya kepada saya. Jika saya benar-benar bertemu dengannya dalam seleksi, saya akan bersiap. Selain dia, adakah orang lain yang harus kita perhatikan? Han Li kembali bertanya. Luo Yuanshan dari Hutan Penyesalan Hijau, Penatua Zhao dari Gunung Janji, Perizi Luo dari Danau Terpencil Surgawi, orang-orang ini sangat kuat dan kemungkinan besar mewakili sekte mereka dalam kompetisi. Saya akan memilah informasi mereka dan memberi nanti, kata Zhou Xianyang sambil menghitung. Bagus sekali, kata Han Li sambil tersenyum. Kali ini, teman Han perlu menggunakan identitas kakak muda saya Changqi untuk berpartisipasi dalam seleksi. Dia bepergian sepanjang tahun dan tidak banyak orang di sekte tersebut yang pernah melihat wajahnya, jadi tidak akan masalah untuk menggunakannya. Hal yang sulit adalah kakak muda saya adalah seorang kultivator mistik. Dia bahkan tidak mempraktikkan banyak teknik sekte kami. Dia hanya mencapai tahap akhir dewa primordial dengan teknik pemurnian tubuh mistiknya. Teman Han, jika Anda menggunakan identitasnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi, saya khawatir Anda tidak akan dapat menggunakan banyak teknik kami, kata Zhou Xianyang cemas. Kultivator mistik. Haha, itulah yang kuinginkan, kata Han Li sambil tersenyum. Dia mengerti mengapa Jiao San memintanya untuk datang ke sini. Mungkinkah teman Han juga seorang kultivator mistik? Zhou Xianyang mengangkat alisnya dan berkata dengan terkejut. Jantung Han Li berdetak kencang. Dia diam-diam mengaktifkan teknik penindasan penjara iblis surgawi dan aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Lebih dari 900 bukaan mistik menyala dan seluruh ruang rahasia diterangi. Saya tidak menyangka bahwa kultivasi mistik teman Han telah mencapai tingkat seperti itu. Adik junior saya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Anda, gumam Zhou Xianyang ketika ekspresinya berubah. Dia tidak tahu bahwa Han Li tidak mengungkapkan semua bukaan abadinya agar tidak membuatnya takut. Pemimpin sekte Zhou, maafkan saya, kata Han Li sambil tersenyum. Karena itu masalahnya,
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saudara muda Changqi, keluarlah, kata Zhou Xianyang dengan ekspresi santai. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengalihkan pandangannya ke aula bagian dalam ruang rahasia, hanya untuk melihat seorang pemuda kurus dan lemah berjalan keluar dari pintu rahasia. Dia mengenakan jubah biru dan tampak seperti pria yang beradab dan beradab. Dia tampaknya bukan seorang kultivator yang mendalam sama sekali. Salam, saudara senior, rekan Daois Han, kata pemuda itu sambil mengatupkan tangannya untuk memberi hormat. Kultivasi mistikmu sangat terkendali. Hampir pada tahap kembali ke keadaan semula. Itu tidak mudah, kata Han Li sambil membungkuk kembali. Mata pemuda terpelajar bernama Changqi berbinar dan dia berkata, rekan Daois Han dapat melihat diriku dalam sekali pandang. Tampaknya kultivasiku masih kurang. Kamu terlalu rendah hati, teman Changqi. Han Li tersenyum. Teman Han, masih ada 1 bulan lebih hingga pemilihan perjamuan bodi. Di bulan ini, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk membiasakan diri dengan budidaya mistik adik juniorku. Meskipun kamu tidak bisa menyempurnakannya, setidaknya kamu harus dapat menakut-nakuti orang dan tidak mengungkapkan identitas Anda. Kalian juga harus tahu cara menggunakan topeng kuil samsara kan? Zhou Xianyang bertanya. Rekan Daois Jiao San telah mengajariku hal ini. Han Li mengangguk. Kalau begitu jangan buang waktu lagi. Kamu bisa mulai sekarang, kata Zhou Xianyang. Han Li dan Changqi saling berpandangan. Ekspresi Changqi tidak berubah saat dia mengangguk. Maafkan aku, kata Han Li. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan kedua tangannya dan diam-diam melantunkan mantra. Wajah aslinya yang tampan tiba-tiba menjadi kabur, dan topeng hitam yang menutupi wajah aslinya muncul. Jimat di topeng itu menyala dan lapisan kabut hitam tebal keluar. Itu mengalir dari tubuh Han Li dan membungkusnya. Setelah kabut jatuh ke tanah, kabut itu mengembun menjadi garis dan sampai ke kaki Changqi. Changqi meletakkan tangannya di belakang punggung dan tampak gugup. Namun, dia tetap berdiri dan tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Semakin banyak kabut hitam berkumpul di bawah kakinya, dan akhirnya menyebar dan menyelimuti dirinya. Han Li dan Changqi berdiri berhadapan. Kabut hitam membentuk jembatan di antara mereka. Wajahnya buram dan tidak terlihat jelas. Namun, seseorang dapat dengan jelas merasakan aura Changqi tertarik oleh kabut hitam dan berkumpul di tubuh Han Li. Zhou Xianyang berdiri di samping dan memandangi 2 orang yang terbungkus hitam dan coklat. Ekspresi antisipasi muncul di matanya. Setelah menunggu sekitar 1/4 jam, kabut hitam yang berkumpul di sekitar tubuh Changqi adalah yang pertama menyebar dan jatuh, mengikuti garis hitam di tanah dan kembali ke tubuh Han Li. Tubuh Han Li menyusut dengan cepat. Segera, dia setinggi Changqi. Setelah itu, kabut yang berdeguk mengalir ke atas dan kembali ke topeng hitam. Pada akhirnya, itu terserap seluruhnya oleh topeng, dan topeng itu menyala dengan cahaya gelap. Saat cahaya hitam menghilang, wajah baru muncul di wajah Han Li. Kelihatannya persis sama dengan Changqi. Mata Zhou Xianyang berbinar dan dia dengan cepat melihat ke atas dan ke bawah. Namun, dia menemukan bahwa 2 Changqi di depannya, apakah itu sosok, aura, atau fluktuasi aura, semuanya persis sama. Dia tidak bisa membedakannya. Changqi yang asli, karena banyak kekuatan spiritual surgawi yang diserap oleh topeng, memiliki aura yang tidak stabil. Itu lebih seperti penyamaran daripada Han Li palsu.